Bisa pengen tidak dulu nih. Ini maju tak idak ini dulu. KPPS bro. KPPS siap-siap jam 6. Ini persiapan sampai pulang jam subuh. Aku nganti ditinggal neng TPS bro. Aku keturu neng TPS. Aku ditinggal karo kanca-kancaku bro. Cek kowe kaya ngono isih ngomong pemilu curang nuduh KPPS. Tolong tak idak tenang. Oke, kembali lagi dengan konten Judge Sana, Judge Sini. Kembali lagi guys, ini setelah kita kemarin konten tentang hasil Pilpres. Nah, ini sekarang kita konten hasil Pileg dan juga menjudge konten-konten yang lucu ini terkait dengan hasil Pileg ini. Nah, ini masih dengan Mas Raju juga. Ini hampir sama nggak Mas kira-kira hangatnya ini hasil Pileg ini? Ya sama aja sih, kan setelah kemarin kita ngejudge info pusat ya. Nah, sekarang kita ngejudge info rakyat, info grassroots. Info grassroots ini. Kita judge pada hari ini. Nah, ini yang pertama kita mau ngejudge soal ini guys. Ada fenomena caleg yang lucu ini. Kita buka aja ya. Ini beritanya dari suara.com. Serangan Fajar gagal, caleg ngamuk minta uang kembali, netizen demokrasi kacau. Ini di mana? Kita baca kronologinya dulu ya. Ya. Ini lokasinya peristiwa itu diduga terjadi di Sumatera Utara. Diupload pada Jumat 16 Februari 2024. 2 hari pasca pemilihan. Nah, terus ini unggahan tersebut tim sukses marah-marah karena warga tersebut meminta uang dari 2 orang tim sukses caleg yang berbeda. Waduh. Oh, jadi ada 2 caleg datang, ya. dimintain semua uangnya. Nah, terus ternyata menyampaikan bahwa keluarganya memang menerima dari kedua tim. Mendengar hal tersebut, kedua tim sukses makin marah dan memaksa uangnya dikembalikan. Oh, ngerasa rugi. Ngerasa rugi karena jadi udah ngasih uang, tapi ternyata orang ini malah nerima dari yang lain juga. Terus mendengar diduga tim sukses yang berjaket hijau Tosca teriak-teriak di rumah warga untuk meminta uang dikembalikan. Kembalikan uang itu, kebiasaan saja. Teriak salah satu perempuan yang dekat tim sukses tersebut. Gimana ya? Money politik kan emang udah sangat menjamur ya. Maksudnya separah itu money politik di Indonesia itu. Dan harusnya orang yang mau nyalek, termasuk tim suksesnya ya, itu kan harusnya paham ya bakal ada kondisi-kondisi seperti ini. Maksudnya uang yang disiapkan itu kan berarti uang yang siap untuk hilang kayak gitu. Betul, untuk hangus, siap untuk hangus. Siap untuk hangus. Berarti misalnya kayak gini, ini bisa jadi uangnya ini utang, Pak. Soalnya kayak ngerasa nggak aman gitu loh. Bisa saja dia pinjol. Makanya karena ini uangnya kayak nggak siap untuk hilang kayak gitu. Kalau disebar, tapi ternyata ada temuan kayak gitu dan itu kan belum tentu nggak milih toh. Iya, dan belum tentu warga di situ akan menerima yang di awal. Nah, siapa tahu malah justru awalnya milih gara-gara dimarahin jadi nggak milih. Itu kan blunder ya. Iya. Maksudnya itu kan blunder tim sukses. Iya, betul. Harusnya tim sukses, tim ses itu yang bikin sukses malah ini bikin gagal. Siapa tahu nih misalnya orang warga datang gitu. Sebelum si tim ini datang, kita ini warga ini udah siap nih mau milih yang yang timnya ngamuk-ngamuk ini. Tapi karena orangnya ngamuk-ngamuk, jadi nggak jadi milih. Kan bisa jadi kayak gitu. Nah, itu. Tapi emang money politik ini emang semakin ini Mas kalau di grassroots terutama ya. Jadi trennya caleg yang beberapa kali saya ngobrol dengan tim suksesnya itu bukan ketika mereka datang ke suatu daerah atau suatu RT RW itu yang ditanya bukan gagasannya tapi berapa uangnya.
Nah, ya termasuk yang kemarin itu yang jual ginjal itu. Itu kita harus tahu tuh kabarnya tuh. Orang itu gimana jadinya bapak itu. Ya, tolong mungkin kalau ada tetangganya yang mengetahui kabar bapak-bapak yang kemarin nyalek dan jual ginjal tuh gimana kemarin? Bisa diinformasikan ya. Apakah itu menang atau di Jawa Timur kalau nggak iya, salah. di Jawa Timur itu. Ini tolong diinformasikan. Cuma ini Pak, karena apa ya? Di tempat saya aja caleg itu emang benar. Jadi emang ketika orang itu masuk ke suatu wilayah itu nggak cuma satu caleg memang. Bahkan di satu RT saya saja itu ada lebih dari 3 caleg Pak ngasih uang. Berbentuk amplop. Ya macam-macam. Ada yang sekian itu. Oh ya. Terus dia pengennya cuma nerima itu toh. Iya. Pesta rakyat ya Pak. Nah, ini pesta rakyat itu. Masa orang akan nerima semua uang dari caleg. Iyalah. Nanti kan terserah rakyat mau milih mana gitu. Kan nggak perlu harus diintimidasi, harus diambil kembali. Tapi itu tadi bisa jadi emang sesetres itu gitu loh. Ya. Jadi misal ini bisa disinyalir bisa jadi uang ini bukan uang dia, bukan uang calegnya secara pribadi gitu loh. Bisa minjem atau gimana, atau harus sebelumnya mengorbankan jual apa. Atau mungkin paling ini satu grup sama yang ikatan ginjal kemarin itu. Mungkin dia transparansi organ-organ tubuh lainnya bisa dijual. Sehingga dia harus merelakan satu organnya. Dengkul. Ada satu yang segini gila. Atau nggak punya tulang belakang. Ya, bisa jadi dan nggak tahu ya ini, ya semoga baik-baik aja ini bapaknya suaranya ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau kayak gini kayaknya kemungkinan malah jatuh ini suaranya kalau ada info. Iyalah. Tapi harusnya kayak gini tuh udah pasti peta kalah sih. Kan habis 2 ini. Maksudnya kalau semisal uangnya itu hangus tapi dia suaranya menang, ya udah. Nggak mungkin ngamuk. Iya. Nah ini kan ngamuk pasca kejadian berarti toh. 2 hari setelah pemilu guys. Nah itu berarti ya itu tadi dari 2 hari setelah pemilu kan diuploadnya nggak tahu kejadiannya kapan gitu kan. Iya. Ya apapun kejadiannya itu ya, tapi yang jelas kayaknya kalah ini. Soalnya kalau menang nggak mungkin ngamuk Pak, wis aman. Iyalah. Mungkin dia tahu rekap suaranya di TPS tempat ini terus anjlok, ambruk. Berarti benar. Padahal di desa itu udah tak kasih uang tuh. Nah, dan ada lagi cerita kalau caleg nyumbang tenda sudah dipakai 3-4 kali, diambil lagi karena kalah. Tapi emang fenomena caleg ini nggak habis-habis. Maksudnya kejadian kayak gini tuh udah sering terjadi dan nggak selesai gitu. Maksudnya ini kan kejadian-kejadian buruk ya selalu terjadi. Tapi selalu dipakai terus cara-cara seperti ini. Cara-cara nyumbang barang. Iya. Tapi ya parah juga, masa misalnya nyumbang seragam muda masa udah dipakai diambil lagi. Ah ya makanya. Kan misalnya ada loh ya. Nggak kapok gitu loh. Yes. Berapa ratingnya Mas? Kalau ini 11. Kenapa 11? 11 dari 10. 11 dari 10 karena keberanian tim sesnya ngambil barang. Ini mungkin iya Pak. Bisa dia udah disebari 100 orang. Ya nggak mungkin dong 100 akan dikembalikan semua. Baku hantam. Enggak dia punya mental yang luar biasa. Entek iki Pak. Soalnya edan loh iki marane siji loh. Maksudnya ini nemuin satu-satu mintain uangnya lagi gitu loh. Iya loh. Dan nggak mungkin cuma hitungan 50, 70 mesti hitungan ratusan. Oh ini kalau harusnya kalau semisal bapaknya ini atau calegnya ini jadi, harusnya ketua DPR-nya tim sesnya ini kan dibayar dengan mental. Oke Pak, siap diajar masyarakat loh. Ya semoga dia tidak diajar masyarakat sana lah. Oke. Kalau Mas Raju, kira-kira rating berapa ini? Ya karena masih soal kayak gini ya, masih soal money politik lagi-lagi ya. Ya aku tetap nggak bisa mentolerir sih, tetap 10. Money politik itu udah rusak Pak. Susah kayak gini tuh, cara menahan untuk agar tidak terjadi kayak gini tuh udah susah dan kenapa kok 10? Karena kejadian kayak gini tuh udah banyak, tapi diulangi terus tuh loh. Iya, dan ternyata ini tuh bukan hanya dari caleg, dari masyarakatnya juga yang punya secara sadar minta jadi politik wani piro itu masih sangat familiar dan masif gitu sampai hari ini. Ya itu sih. Ini next mungkin ya ini kita ini
Nah, ini kedua isu KPPS di TPS curang. Ini video TikTok, guys. Nah, ntar kita perkecil. Ini kita fokus ke kalimatnya. Sing muni pemilu curang Renio neng TPS lak diidak gulumu karo KPPS Banwas Linmas sak saksine selisih siji mungkar ri kabeh kilo. Tapi ini emang kalau dilihat dari videonya emang riwah banget ya? riwah banget ini. Sampai Linmas ikut-ikutan loh, bukan hanya KPPS. Sukarela loh ini, Pak. Iya, ini semuanya loh, ini terima loh. Nah, cuma KPPS-nya loh. Nah, ini. Ini tiba-tiba semua orang sibuk nih. Nah, coba ntar. Nah, Linmasnya ikut gitu loh. Ikut sibuk. Nolak. Ya, ini berarti kan otomatis seriwah itu di situasi di TPS itu, guys. Oke, nah untuk membahas ini nih, kita sediakan satu kursi kosong nih. Spesial. Satu kursi kosong spesial. Bukan untuk DPR, bukan untuk presiden, enggak. Tapi oleh abdi negara yang telah mengabdikan dirinya untuk masyarakat bangsa dan negara pada pemilu kali ini. Dan sekarang sudah purnawirawan. Sudah kembali ke masyarakat. Sudah kembali masyarakat. Besoknya 2029 jadi pemilih pemula. Enggak, November, Pak. Kalau dia jadi KPPS jadi pemilih pemula ya. Kita coba cari tahu sudah berapa mobil yang dia kredit hasil dari KPPS ini. Atau mungkin dia sudah mulai membangun rumah kecil. Rumah studio. Oke, kita panggil aja petugas KPPS yang spesial. Silakan, Mas. Monggo. Silakan. Ya. Wah, ini makanya masih rapi, guys. Kayaknya habis bertugas. Ini habis abdi negara kan gini kan. Ya, ini belum selesai, Mas, rekapnya kok. Masih pakai baju rapi kayak gini. Untuk rekapnya udah selesai. Udah selesai. Tapi kan purnawirawan ya. Oh, prawirawan harus tetap necis lah ya. Harus. Kemarin kan baju putih, sekarang kan pakai baju red. Apa udah ini? Udah cair. Apa ini warna keringatnya, Mas? Dangkal, Mas. Lebih ke dangkal ini. Kan jadi sampai warna aslinya putih. Iya. Jadi kena keringat karena bekerja 25 jam untuk negara sampai luar biasa. Nah, ini gimana, coba Mas? Coba dikomentari, Mas. Ya, ini coba diulang lagi ya mungkin videonya ya. Maksudnya apakah emang seriwah itu? Terus ya, sampai Linmasnya ini sampai ikut-ikutan. Terus bagaimana perasaan Mas ini ketika dituduh ini, sing muni pemilu curang, Reneo ning TPS tak idak, apa lak diidak gulumu. Maksudnya emang seriwah itu dan semangkel itukah ketika dituduh ada kecurangan di KPPS dan sebagainya. Nah, itu gimana, Mas? Coba diceritain. Bisa pengen tidak dulu nih. Ini maju tak idak ini dulu. KPPS, Bro. KPPS siap-siap jam 6. Ini persiapan panggon, tempat kita menata semuanya, terus pemilihan manggil satu-satu. Terus ada BPK pemilih khusus, kita datengin satu-satu. Terus habis itu kita perhitungan suara. Selesai jam berapa, Mas, itu? Total kita selesai jam 2, kalau enggak jam 3. 2 apa? 2 siang. Jam 2 pagi. Hampir 24 jam. Lebih itu, Mas, kalau berangkat jam 6 pagi lebih dari 24 jam. Iso ono sik salah ngono. Jadi itu sampai jam berapa aslinya? Selesai banget. Pokoknya total bisa sampai pulang gitu. Sampai pulang jam 5. Sampai pulang jam subuh. Nah. Aku nganti ditinggal neng TPS, Bro. Aku keturu neng TPS. Aku ditinggal karo kanca-kancaku, Bro. Cek kowe kaya ngono isih ngomong pemilu curang nuduh KPPS. Tolong tak idak tenan. Sopo nek ngene iki? Pendukungnya sopo iki, Mas? Sek muni. Ya pendukungnya ya yang
yang ngomong gini. Kita nggak berani nyebut. Karena saya berani nyebut. roasting ya. Itu. Tapi emang ini benar Mas, semua ketika rekap suara atau rekapitulasi suara itu memang semua ikut serta Mas, bahkan sampai linmasnya itu juga ikut ngitung ini bener ngitung loh, Pak ini loh, Pak. Nah, ini ada. Nah, warna hijau loh ini linmas ini bro. Semua bantuin Mas. Saksi. Nah, tak nyatet juga. Nah, saksi itu kerja nggak Mas kira-kira? Mereka kan diminta datang untuk memastikan bahwa yang dihitung itu benar. Itu ada semua saksi, pilpres, pilek itu ada semua. Ada semua Mas. Ada semua. Pilpres, DPD. Pilpres 3 paslon ada semua. 3 calon ada semua. Nah. Terus DPD cuma 3. Nah. DPD 3, terus Kalau pilek? Pilek cuma berapa ya? Dikit pokoknya yang partai-partai unggul-unggul lah. Partai-partai gede. Ya, partai-partai gede. Tapi kalau pilpres ada semua kan Mas? Ada semua. Nah ini kan yang bisa teriak ini kan dari pendukung-pendukung peserta pilpres ini Mas. Nah ini mungkin apa Mas kira-kira ini kata-kata dari jenengan sebagai KPPS, Purna KPPS ini, apalagi yang kemarin ini habis dihujat katanya curang gitu, manipulasi data, ada yang bilang datanya dienolin padahal dapat sekian, itu Astagfirullah. Sini bro, tekan esok bro, ditinggal tinggal balik. Isi tak naik curang, dienolke. Emang bisa Mas dienolin gitu kan? Nggak mungkin kan? Iya, karena kan dia si rekap itu kan moto ini ya. C1. Itu. Terus nggak mungkin juga dinolin di plano, karena juga ada saksi-saksi. Oh, ya. Nah, nggak sembarangan. Iya, nggak sembarangan. Di situ juga ada PTPS, nggak mungkin juga. Oh, iya. Tapi ya ini mungkin di luar ini ya. Pengalaman terbaik apa Mas yang sampean rasain menjadi KPPS? Ini yang pertama atau yang udah yang kedua kali? Ini yang pertama. Jadi KPPS. Nah, itu bagaimana ekspektasinya dan bagaimana realitanya kayak gitu? Ekspektasi ya Mas. Iya, jadab di negara kayak gitu kan. Gagal. Oleh dit. Ekspektasi nih, aku mending kerja sebulan bro. Daripada aku jadi KPPS, mending aku kerja sebulan dengan bayaran segitu. Itu dari pagi sampai pagi. Belum lagi punya aku ada yang salah datanya di PPS. Aku tanggal 15 itu ambil cuti. Cuti kerja. Nah, cutiku itu nggak kepake karena ngurusin data yang salah. Itu data salah gimana Mas? Yang salah apa ya kok bisa dipanggil? Yang salah itu tanda tangannya. Tanda tangan tanda gimana? tangan itu harus basah. Oh, terus itu? Terus itu ada yang ke-scan gitu loh. Ada yang tanda tangan awal terus ke-scan gitu kan nggak boleh. Harus basah semua. Kita juga nanda tanganin 130 kolom tanda tangan satu orang. Katanya ada jokesnya sampai lupa tanda tangan sendiri Mas itu. Iya. Soalnya kita tanda tangannya udah mulai ngawur. Pertama tanda tangan beneran. Yang terakhir kayak cuma angka 6 kayak gini. Sret. Saking capeknya. Luar biasa. Kita bahkan nggak tidur dari pagi sampai pagi lagi kita nggak tidur. Tidur sekali malah ditinggal. Bayangno bro. Jadi beneran mau gulur itu kayak itu ungkapan emosi yang luar biasa. Nah iso tak tambah antem bener-bener. Tak bisa. Emang segitu capeknya KPPS. Gitu. Bahkan tanda tangan pun sangat krusial, masih dibahas ya. Iya. H+1 udah bayaran disuruh kerja lagi. Bayaran tantangin lagi. Aduh. Oke.
Berarti apa ya, ketika ada KPPS yang menyuarakan suaranya gitu ya, bagaimana keriuhannya, keribetannya, kelelahannya ketika mereka dituduh curang itu sangat wajar terjadi gitu kan ya. Ya. Soalnya ya gimana Pak, secapek ini tapi masih dituduh curang dan lain sebagainya. Nah itu saya pikir kita tidak menghargai jasa-jasa abdi negara ini. Gitu. Ya betul sekali, dan luar biasa loh, kerja dari setengah 6 pagi pulang habis subuh kan berarti sama dengan ya sekitar jam 5 jam setengah 6 Mas. Iya. Ditinggal pulang lagi. Harusnya KPPS itu yang meninggal ya, kan ada 3 kan itu. Harusnya dimakamin di makam pahlawan itu. Itu berjasa bagi negara. Harusnya semua instansi seharusnya ini lembaga-lembaga negara itu masang bendera setengah tiang Mas, kan untuk menghormati itu harusnya. Karena jadi makam itu dikasih bambu runcing. Bambu runcing. Ada benderanya merah putih. Pejuang. Luar biasa, luar biasa. Tapi jenengan sehat-sehat Mas selama proses. Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak Mas di TPS sampean? Agak sakit habis itu. Ya bayangin aja, Bro. Dari jam 6 sampai jam 3. Kalau nggak sakit hebat banget itu. Habis itu benar katakan habis selesai pemilihan tuh tepar seharian tuh benar tidur seharian itu. Iya, ekspektasinya kayak gitu ya. Karena ada yang salah ya, nggak jadi. Itu tanggal 15 pagi atau siang, Mas? Tanggal 15 pagi aja. Aduh. Abis itu kita masih bongkar tenda, Bro. Kenapa kok KPPS jadi ngurusin urusan perlengkapan tenda-tenda kayak gini? Kan nggak ada yang ngurus, jadi kan kita kalau misal ada tempat kayak lapang gitu, itu ya diriin tenda, taruh kayak gitu. Itu sendiri dari KPPS. Nah itu KPPS juga ya, Sek? Iya. Yang membangun dan meruntuhkan. Iya. Ngerapiin itu KPPS lagi. KPPS lagi dari membangun itu kita tanggal 13. Tanggal 12 kita udah siap-siap. Udah berdiri tendanya. Udah berdiri tendanya. Hamin kita 2. sendiri bertujuh. Bertujuh, Bro. Bayangin itu nggak dibantu sama vendor atau apa gitu? Nggak ada vendor. Uang operasional nggak cukup kalau pakai. Tanggal 15 langsung bongkar. Terus abis itu ditambah dipanggil di PPS. Iya. Aduh. Luar biasa. Luar biasa. Ini pejuang, Bro, kita itu. Jadi tolong ini para tim ses yang masih belum bisa menerima keadaan ya, belum bisa menerima angka. Ya nggak apa-apa, kami hargai, cuma ya tolonglah mulutnya juga dijaga itu loh. Menghargai perasaan-perasaan teman-teman KPPS. Nah, ini loh. Sudah berjuang dari awal, sudah memastikan pemilu ini lancar. Iya. Tapi kok ya masih aja dapat judge yang ya saya pikir tidak perlulah disampaikan di muka umum kayak gitu. Itu ya tolong. Jadi Masnya aja ini satu contoh ya, kita di Indonesia ada berapa TPS, lebih dari ratusan ribu TPS. Itu mungkin suara-suara mereka mungkin tidak lebih sama daripada tidak lebih beda mungkin daripada ada juga yang lebih parah juga kan. Iya, sampai mungkin 2 hari belum selesai gitu karena revisi kayak skripsi. Skripsi. Aduh, real itu, Bro. Oke. Ini rating berapa, Mas? Ini nanti Masnya ini juga akan ngasih rating ini untuk berita apa video ini. Aku kasih rating 10 sih. Karena ya tadi tidak ada perasaan menghargai kayak gitu dari netizen, dari entah itu dari netizen ataupun dari tim ses kepada teman-teman KPPS ini yang sudah ya benar-benar kita tahu semua gitu, berjuang dari awal sampai akhir, sampai nggak tidur dan sebagainya. Ini menurut saya perasaan penghargaan ini kurang muncul gitu di antara kita kayak gitu. Itu sih. Wah, berarti gitu guys. Nah, ini khusus karena tamu kita seorang pahlawan ya, harus kita kasih penghargaan. Salah satunya penghargaan untuk memberikan rating. Kalau misalnya kalau di segmen jasa ini kita dikasih rating, Mas. Nah, ini rating itu untuk menilai seberapa kacaunya isi dari video ini. Kalau Mas KPPS ini memberikan rating untuk video tadi berapa per 100, Mas? 100 boleh nggak sih? Kacau, Bro. Kacau ini, Mas. Oke. Ya, gitu. Ya, itu suara hati ya. Suara hati ya. Kami tidak membriefing ya, ini nggak ada briefing ya. Beneran ini pure tadi disuruh datang terus dikasih
poin-poinnya nggak ada, ini langsung kasih 100. Bukan 11/100 tapi. Oh. Ya. Ya, mungkin itu Mas Faiz. Ya, Terima kasih. Terima kasih Mas KPPS. Ya. Semoga sehat selalu, dijaga imunnya. Semoga masih kapok nggak Mas ikut KPPS? Kalau besok gajinya 100 juta nggak kapok sih Mas. Aku melu lah iku. Daripada nge-host kayak gini, mending KPPS aku 100 juta. Ya oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Judge sana dan Judge sini. Dadah. Sehat-sehat semua KPPS.